Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Udahlah, gak perlu banyak perkenalan lama-lama ya. Hari ini kita akan ngebahas ChatGPT bareng David. Udah terkenal lu Fit di kalangan pendengar OTM. Tapi gue pengen ngasih julukan baru bro. Apa tuh? Lord David. Wih gila. Udah almarhum bro. Lah kan Lu penggantinya bro. Oh gue penerus ya. Gue orang freak dong. Aduh dosa dah nih. Salah nih. Enggak, gue memberikan julukan itu karena lu dicintai oleh subscriber kita. Iya. Dibenci kali gue. Enggak, asli suka. Gitu ya? Kayaknya Yang minta balik. Iya. Kayak menurut gue kalau seandainya kita emang kayak Opini Tengah Malam gak lanjut, lu sendiri bawa nama Opini Tengah Malam, banyak yang dengerin juga sih. Ah lu bisa banget lu. Iya. Bener seriusan. Ayo lanjut ya dulu. Tapi hari ini kita mau ngebahas ChatGPT ya. Iya, AI lah. AI gitu. Jadi kayak ya mungkin kalian udah tahu lah ya, banyak banget AI bertebaran gitu ya. Iya. Ini step keberapa nih Fit? Wih. Sampai ke akhir zaman. Oh gue kurang tahu tuh. Gue gak ikut ke rapatnya soalnya Oh, kemarin. tapi dikit lagi ya? Iya udah menuju peradaban. Menghilangnya peradaban manusia. AI versus manusia lah judulnya ya. Iya. Kita ya gitu. Dan katanya sih ini menandakan akhir zaman dan banyak banget orang yang bakal apa ya? Mungkin kehilangan pekerjaannya ya. Pastinya sih. Tapi ini kan ada Lord David nih. Lah Kita maksudnya akan ini kan maksudnya dikaitkan dengan Iya. Alkitab, Akhir elit zaman. global ya kan. Ya kan? iya dong. Kalau gue harus ada akhir zamannya. Kalau nggak gue mager dateng gua. Serunya di situ bro. Segmen akhir zaman. Kemarin gua sama Ferdian mau discuss gitu, ada segmen eksorsis gitu. Lu bisa juga gak tuh? Bapak lu bisa kan? Beda. Atau enggak? Jangan bawa bapak gua. Bapak gua. Kan ceritanya dari lu tadi. Ya. Iya, lu kasih ceritanya gitu. Eksorsisme aja. Atau demonologi. Tapi kalau lu pribadi belum kan Fit? Belum lah gua gitu-gitu emang enggak lah. Lu Gue belum lebih tuh? ke pokoknya akhir zaman dah. Gue Illuminati itu demen gua. Nggak, tapi gue nanya lu demonologi tapi tahu juga gak sih sebenarnya? Enggak tahu gua apa tuh demonologi. Iya maksudnya tentang Demon iblis. setan. Iya, tentang iblis-iblis gitu. Silsilahnya Fit. Silsilah gitu. Lucifer dibuang ke bumi gitu-gitu. Iya gitu-gitu. Ya, yang versi Kristen paling ya. Oh, Kalau yang oke. general enggak tahu tuh. Berarti lu emang spesialisnya akhir zaman lah ya. Ini cocok dong. nih AI nih. Iya dong. Gua kalau udah akhir zaman mager gua datang ke sini. Anjing. Berarti podcast kita tanda-tanda akhir zaman Bang. Yoi. Tapi kan kita menyebarkan ini ya untuk umat manusia terselamatkan gitu loh. Iya. Gitu. Biar tobat. Iya. Tapi apa nih? Apa yang mau lu bahas dari AI ini sebenarnya? Ya intinya selagi itu melibatkan Elon Musk dan Bill Gates. Kita kan udah bahas tuh dulu Bill Gates. Ah. Ya udah pasti arah-arah ke sana lah. Oke. Udah pasti. Udah pasti ya. Dia naruh berapa duit tuh di AI tuh? Banyak banget kan? Banyak banget. Peradaban manusia tuh bukan peradaban manusia sih. Kita tuh disatukan lah. Dan orang-orang miskin tuh harus pokoknya nih lu perhatiin dah. Semakin zaman tuh kita tuh makin miskin tau. Cuman makin canggih. Perhatiin dah. Rumah-rumah orang zaman dulu tuh tanahnya gede-gede. Tapi nggak canggih. Iya. Zaman sekarang rumah orang makin kecil. Lihat ntar rumah lu. Sama rumah orang tua lu gedean mana ntar? Ini aja contohnya Opini Tengah Malam makin miskin. Dia mah orangnya ini Makin banget. ini yang minta subscriber sawer. Emang gak ada yang script ini gak ada yang sawer? Gak ada. Gak banget lu. Iya, ini tapi udah ada sepi ya. Iya Lu kalau nih. belanja platform e-commerce Iya, lebih sepi, Fit. sepi. Oh, lebih sepi. Ini gak mau dihancurin aja nih. Latihan ini latihan bro. Latihan. Kalau kita dapat beneran kan Oh, iya, jadi iya, iya. luwes gitu. Gampang. Beneran. Ini beneran. Wis. Beneran. Beneran Ini memang nih, ada. namanya langkah iman nih. AI bro. AI. AI. Ya intinya gitu. Kita makin zaman makin miskin. Cuman lu orang nggak sadar, taunya enggak, makin zaman makin keren, enggak bro. Oh. Secara itunya tuh kita makin miskin dan kemiskinan di Indonesia tuh makin naik tiap tahun. Ya. Cuman pertumbuhannya emang nggak, membedakannya adalah di tahun ini signifikan nggak pertumbuhannya, tapi kemiskinan selalu naik. Ya, benar. Gue setuju Kayak gitu. kalau itu. Cuman makin maju, jadi kita dibohongin tuh. Pejabat makin kaya tapi Fit. Ya jangan bahas yang gitu-gitu dah. kita nggak main politik nih. Kita nggak main, jangan sono dah. Bener. Kalau sama akhir zaman nggak takut ya. Tapi Iya. yang pejabat takut. Iya, lu bayangin bro. Langsung bro. Soalnya kalau kita ngomongin Elon Musk kan dia di sono. Oh, Kita nggak jauh. dianggap ini. Santai bro. Indonesia nggak ada yang kayak gitu kok ya. Bersih. Iyalah. Bersih semua bro. Baik. Baca dulu nih, baca. Ayo baca dulu ya. Gue mulai ajak ngobrol. Nah jadi AI itu mungkin buat kalian yang belum tahu lah, pasti gue yakin juga kebanyakan kalian tahu gitu ya. Jadi AI adalah perangkat canggih nih ya, yang merujuk pada program atau sistem komputer yang dia tuh bisa punya pikiran lah ya, punya nalar gitu, dan belajar dengan cara yang sama seperti manusia. Jadi melalui AI ini manusia bisa berusaha membuat teknologi yang bisa mengalahkan kemampuan manusia itu sendiri gitu. Khususnya dari segi
kecepatan berpikir dan bertindak gitu. Mungkin secara pengertian ini udah banyak banget diimplementasikan di beberapa film gitu ya. Ultron. Oh, ini Ya Ultron salah satunya. Ultron, terus si Terminator, Terus artificial intelligence, Ex Machina. Ex Machina. Iya sih, Dia robot juga tapi. gitu kan gitu. AI. Nah, jadi banyak banget sih sebenarnya kalau dari film juga udah ketis gitu ya. Pastinya lah. Gitu. Cuma apakah film memprediksi? jadi bahasnya jauh banget ya. Oh itu udah pasti dong. Oh, udah pasti nih. Udah pasti dong. Kenapa? Dapat kisi-kisi. Enggak. Tapi kan itu ibaratnya kayak misalnya gue sutradara nih, gue mikir kayak mungkin akan ada namanya alat canggih nih bisa kayak gini gitu. Enggak, kalau gue Mungkin orang filmnya nggak tahu kali ya. Aduh, gue Ya, enggak. nggak tahu Kalau menurut lah. gue mereka bukan orang film sih. Tapi udah apa ya? Udah agenda deh kalau menurut gue deh. Gue Bisa otak gue membaca. begitu banget soalnya. Bisa membaca. Iya, udah tahu masa depan. Terminator kayak gitu dan Lu lain tahu sebagainya. film Time Time tahu yang gue. transfer Iya, iya. Oh, iya, iya. itu juga di sini kan? Iya. Nah, gini kan? Waduh, Iya, chip iya. ya. Kalau itu chip ya. Pokoknya itu agenda. Iya, Menurut iya, gua. iya. Balik lagi ke brainstorming lagi ya Fit ya. Iya. Dikit-dikit. Brainstorming anjing. Brainwashing. Brainwashing. Anjing ini kita lagi brainstorming Nggak, dia nih. bercanda ya guys, dia bercanda ya guys. Lucu. Iya ya. Iya. Tapi kamera lu malu bego. Tapi bener sih gue ya apa ya, banyak banget film kayak bener kayak lu bilang In Time tuh yang kayak chip gitu ya, kayak chip gitu. AI juga ada Terminator lah, Ultron lah dan lain sebagainya gitu loh. Kayaknya udah mulai tease ke arah sana gitu dan akhirnya benar terjadi nggak sih? Iya. Ini kan AI ini gitu loh. mungkin. Tapi mungkin yang kita tahu kan sebenarnya AI itu apa ya? Suatu hal yang berguna sebenarnya buat manusia gitu. Berguna. Iya kan? Berguna. Sangat berguna gitu dan Sangat jujur gue membantu. juga menggunakannya gitu. Mungkin gue coba kasih sedikit lah sejarah singkat nih. ChatGPT gitu ya. ChatGPT nih kita Ya, spesifiknya ya. langsung. sangat-sangat fenomenal ini ya. Iya, Karena emang booming. yang apa ya? Yang baru keluar dan men-trigger semua Dan perbincangan AI ini si ChatGPT ini. Iya. Paling gampang, Iya. paling sering diakses. Iya, Dan emang paling gampang kan tinggal googling. Iya. dan paling maju gitu. Heeh. Terobosan lah. Tapi ini mungkin gue jelasin dulu deh. ChatGPT itu dikembangkan oleh OpenAI yang berdiri pada tahun 2015 sebagai organisasi non-profit dan diluncurkan ke publik sebagai prototipe pada 30 November 2022. OpenAI ini berpusat di Ohio, Amerika Serikat. ChatGPT dapat digunakan seperti membuat musik atau lagu, membuat program komputer, membantu dan membuat konten atau menerjemahkan berbagai bahasa dengan singkat dan akurasinya cukup tinggi. Gua cukup setuju dengan akurasinya dia. Cuma mungkin fun fact kali ya gitu ya. ChatGPT itu setahu gua terakhir update itu ya sumbernya atau source-nya kalau lu mencari itu tahun 2021. Iya. Dia nggak bisa yang update banget. Iya, mungkin dari sistem kali ya dan lain sebagainya, gue juga kurang tahu gitu. Tapi gimana? Lu menggunakan nggak ChatGPT sendiri? Gue pernah iseng doang sih waktu itu. Ngapain tuh Fit? Cara berjualan mobil bekas. Oh, seriusan? Yang Tapi ada? efektif. Ujung-ujung enggak ujung-ujungnya cara yang gue pakai juga sih. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Tapi sebenarnya menurut gue ChatGPT itu hampir sama kayak lu searching di Google, cuma bedanya udah sama apa aja gitu loh. Langsung difilter. Iya, langsung ke filter gitu kan. Iya sih. Gue pernah juga cara membuat lagu dikasih tahu. Pakai kunci ini biar untuk lebih romantis ini. Dan itu benar. Gue cuma baca sekilas doang. Soalnya kayak produknya Elon Musk males gue. Iya, hilang kan. Nggak gitu bos. Tapi lu gunain nih ChatGPT? Gue belum pernah sih. Lu belum pernah? Ih seru bro, lu cobain. Ya karena kerjaan gue nggak di situ. Iya, dia nggak di situ. Lu Fet? Gue pernah. Dan gue dapat kebagian yang dia nggak benernya. Maksudnya? Jadi waktu itu kan gue iseng ya, series di Netflix tahun 2017, gue lupa judulnya apa. Gue minta coba lu bikinin sinopsisnya gitu. Tapi dia suka ketuker sama sinopsis sama series lainnya yang di platform Hulu kalau nggak salah. Jadi dia sebenarnya nggak akurat banget. Sama gue setuju gitu. Gue pernah nyari opini tengah malam sekali. Bener dibuat sama 3 orang tapi namanya siapa gitu. Irwan siapa gitu Kayak aja. itu. Sumpah dah. Kayak itu alternate universe. Iya, ntar gue Yang Iwan siapa tuh? Yang Iwan. gue nanti sambil nyari deh gitu. Tapi kalau gue menggunakan, jujur gue menggunakan ChatGPT gitu. Karena menurut gue untuk dari segi bener kali informasi lumayan hit and miss gitu ya. Tapi kalau dari translate gitu ya, in bahasa ke bahasa Inggris kemana itu bagus banget. Iya bener. Gue Jadi, juga pakai tuh. Lu pakai kan? Gue Iya. ketika Indonesia gue translate ke Inggris, Inggrisnya gue taruh di Grammarly, itu jauh lebih bagus dibanding lu menggunakan Google Translate, itu udah pasti. Berarti maksudnya dia bisa
memproses grammar juga kan. Iya, Terus itu. kan kalau Google Translate kan grammar hancur kan. Kalau kita benar. bikin kalimat. Iya iya. Ini jago. Malah lebih parah gue pernah ini Riz, gue minta translatein dokumen yang formal gitu ya. Terus gue bilang coba lu translatein ke bahasa anak muda yang modern Nah, itu sih. dan gampang dicerna gitu. Itu yang- Ditranslatein itu bener yang sama seremnya dia kayak gampang gitu. banget gitu. Pakai ngomongnya nggak lu gue sih. Cuma gampang gitu gue cernanya gitu. Yang serennya kayak gitu, Fet. Maksudnya kan ya kalau misalkan lu bertanyakan kayak film ini bikin ini itu kan dia bisa ya nyari dari itu. Tapi kalau disuruh menjelaskan ulang untuk anak kecil misalnya gitu, saya dia bisa bikin kalimat yang baru, itu keren sih. Kayak gitu. Iya, gue cukup setuju gitu loh, karena apa ya, gue menggunakan itu emang untuk lebih ke bahasa gitu kan gitu. Nah ini gue dapat nih, gue pernah sempat nyari gitu ya. Opini Tengah Malam adalah podcast yang menceritakan kisah-kisah horor Benar. berdasarkan pengalaman nyata yang diangkat oleh dari kisah pendengarnya. Bener. Podcast ini dipandu oleh Teguh Sentosa Nah, yang seringkali ini diisi aslinya nama lu Teguh. anjir Saya sejak bapak lu dah. 2016 gitu. Terus gue cari lagi gitu kan. Maaf, sepertinya Anda kesalahan dalam informasi yang Anda berikan. Gue digituin. Opini Tengah Malam sebenarnya dipandu oleh Teguh Sentosa, bukan Yohanes Bimo. Nah, Digituin gue anjir. Apa dia memprediksi masa depan ya? Nih, Kan bakal diambil alih. 3 orang nih, benar. Katanya dibuat oleh 3 orang, yaitu Teguh Sentosa, Eka Saputra, dan Zainal Arifin. kita googling dah tuh orang siapa dah. Jangan-jangan dihack nih chat GPT-nya. Zainal siapa ini? Ayo. Anjir, Zumba. Tapi feeling gue emang ketuker aja sih. Tapi kan Iya, itu iya. informasinya emang informasi kita memang tidak ada di internet. Iya sih, Iya benar nggak sih sih. kayak Opini Tengah Malam ditemukan tahun ini oleh Bimo Faris Ferdian kan nggak ada. Iya, iya, Jadi, iya. karena setahu gue juga ChatGPT itu cuma mengakses informasi yang ada di internet doang. Jadi di dunia nyata datanya dia nggak bisa dan nggak boleh Ke katanya. Google berarti ya? Belum boleh. Balik iya. lagi ya? Pokoknya dari seluruh internet dia ada datanya. Page Cuma 100 kalau tuh. iya itu dia ngakses tuh gitu semua. Cuma kalau buku gitu dia belum katanya. Oh. Gitu. Tapi kalau suatu saat nanti akan gitu ya, makin serem lagi bro. Makin Iya gila lagi jawabannya dia pasti. Iya, tapi kan itu perkembangan teknologi. Iya, Fit. itu kan keren banget, Tris. Mampus lu semua. Ya kalau aku sih mendukung ya. Iya lah. Orang-orang kayak dia udah didukung. Iya. Dia bulat banget emang. Tapi gimana Fit? Menurut lu tanggapan lu dengan secanggihnya ChatGPT ini loh gitu, maksud gua. Buat gue chat GPT yang sekarang belum canggih bro. Sebenarnya gue di sini Iya. concernnya mau ngomongin AI-nya. Oke. Tapi nggak apa-apa kita bahas dulu. Berarti ini ChatGPT. sebagian kecil doang nih. Iyalah, yang dikira kita yang cere-cere dulu lah. Mereka mah udah canggih punya, mereka udah tahu. Oh, Oke. malah udah jadi nih. Udah jadi, udah gila. Jadinya Ini salah. boleh bahas dulu nggak nih? Langsung teori gue aja nih. Apa jangan dulu? Dikit deh, Soalnya dikit. ada timelinenya nih dia nih emang rapi banget Opini Tengah Malam. Dikit. Dikit, coba Ah, gitu kenapa? ya? Kenapa lu? Iya, lu tahu nggak yang AI itu pernah ngelawan juara Dota dunia. Oh. Kalah juara Kayak gue tahu deh. Jadi pertama kali main juara Dota dunia tuh menang. Heeh. Nah, jadi tuh dia tuh nge-save. Dan di programnya itu AI itu ngelawan si Iya. juara Dota dunianya itu jutaan kali katanya. Jadi probability yang kayak gimana pun dia udah tahu. Ngelawan lagi ngadu, kalah coy. Juara Dota dunia udah gak bisa menang. Mau gimana pun caranya kalah sama AI-nya. Iya itu gimana sih Gila. namanya juga mesin ya. Iya, dia Tapi kan mesin bisa kan nggak bisa salah gitu. Ketika lu udah diajarin sesuatu, kalau manusia kan bisa lupa gitu ya. Mesin nggak bisa lupa. Itu masalahnya gitu sih. Dan juga kan manusia kan bertindaknya bisa pakai emosi, Riz. Iya dan juga kayak banyak faktornya kita gitu. Ada nervous. Mereka kan nggak punya Iya. emosi gitu sih. Sebenarnya kelebihan AI itu dia bisa mikir sendiri. Dia bisa punya otak sendiri. Analis sendiri. Itu yang dia main jutaan kali itu udah gak diinin lagi sama manusia. Gak, dia main sendiri di itunya dia, dunianya dia dah. Oh. Ngerti gak lu? Tapi kalau memang maksud gua kadang manusia juga ini kali ya. Gila pengetahuan sampai dia menciptakan suatu alat yang sebenarnya itu bisa jadi di luar kontrol dia yang cukup membahayakan. Maksud gue betul. kalau kayak gitu kan ketika AI-nya udah bisa memproses sendiri dan lain sebagainya, kayak di film-film lah, Terminator lu bisa aja ngebuang manusianya gitu loh. Tapi kata gue sih si mereka-mereka yang nyiptain tuh udah punya ininya sih. Agenda gitu. Bukan. Iya agenda itu udah pasti. Maksudnya dia udah punya buat menanggulanginya nih kalau dia di luar jalur apa gimana. Menurut gue ya. Ya harusnya Nggak seperti mungkin itu. dia nyiptain dibiarin liar. Karena kan ya pasti dia juga nonton Terminator bro. Iya sih itu Lo dia. nggak mau akan terjadi. Atau memang dia yang nyuruh bikin film itu. Anjir gitu. Berarti lu percaya time travel ya? Oh enggak, kalau time nggak mungkin. enggak. Impossible. Tapi dia udah bisa buat AI secanggih itu ya? Time sih nggak mungkin lah. Oh, kalau time masih nggak mungkin. Di luar kuasa manusia lah kalau. Oke, oke. Jadi kita balik chat GPT nggak nih? Oke, ChatGPT. Boleh. Nih, gua itu baru satu ya ChatGPT ya. Gua kemarin sempat lihat itu tuh ada beberapa yang mirip-mirip sama ChatGPT gitu. Iya udah banyak. The design pun udah ada.
Kemarin cara desain. Gua nih sebagai salah satu pekerjaan gua adalah sosial media gitu. Ketika gua buat sosial media, gua tuh harus buat namanya EP, editorial planner lah gitu, untuk buat selama 30 hari ke depan gua mau ngapain aja tuh. Ada waktu, ada kontennya apa, briefnya seperti apa dan lain sebagainya. Ada satu AI yang bisa langsung lu buatin gue dong 30 konten untuk ke depan, template-nya. Jadi template-nya. Bangke. Jangankan cuma template. Lu bilang pokoknya tema yang mau gue misalnya seputar podcast film. Tolong dong buatin gue konten selama 30 hari film. Itu udah ada, entah trivia, entah apa, Gila. entah apa. Gue bilang anjing, pekerjaan gue masa depan nih kalau ini hancur nih gitu. Cuma gua. diketik doang ya. Cuma udah diketik jadi, literally pure jadi gitu. Cuma kan balik lagi adalah apa namanya ya, plagiarisme dan lain sebagainya itu nggak tahu gitu loh. Iya. Itunya masih nggak tahu. Tapi ya jadi dalam bentuk jadi udah. Ya, kalau emang cuma sekedar gitu doang sih, maksudnya feeling gue masih belum bisa sih. Maksudnya dia masih butuh kita gitu. Iya Iya nggak sih, maksudnya kalau lu cuma nulis doang gitu, kayaknya pekerjaan lu masih belum tergantikan sih. Karena kan masih lu proses lagi kan masih tuh, pasti hasilnya dia, dan lu kasih style lu juga maksudnya. Tapi maksud gue gini, gue buat itu aja untuk template dan lain sebagainya maybe 2 hari gitu loh Iya. untuk buatnya, dan dia cuma bisa sekali jebret jadi anjir, maksud gue canggih itu bro. Gila sih. Gimana lo? Ke gua. Ngelemparnya ke gua mulu bolanya. Tapi nih. emang gimana ya, sangat membantu kan tapi. Iya, useful banget gitu loh. Mungkin masalahnya cuma menurut gue sih dari segi etisnya sih. Iya nggak sih? Karena itu kan dia banyak mencuri artikel kan pasti kan. Iya. Terus dikasih ke kita. Mungkin solusinya adalah harus dibuatkan peraturan gitu. Kayak apa ya? Batasan penggunaan AI. Iya, misalkan kalau nggak ada peraturan kayak apa ya, musik. Karena setahu gue dulu musik kayak gitu deh. Yang zamannya kan dulu kan kita download kan, atau enggak beli album gitu. Tapi semenjak ada kayak Spotify, Apple itu kan sebenarnya disrupsi tuh. Terus jadi musisi pada nggak dapat duit kan. Iya. Ini gimana ya? Akhirnya dibikinin peraturan baru. Misalkan ada apa sih namanya itu, copyright. Oh iya. Jadi ntar kalau di streaming diputar lu dikasih duitnya, mungkin bisa dikasih kayak gitu juga. Berbayar paling ntar. Iya, ujung-ujungnya berbayar. Maksud gue pintar sih ya itu, kayak ChatGPT lu dibuat free ketika lu ketergantungan jebret bayar. Iya udah pasti dah. Itu udah emang tapi ya itu marketing strategi juga sih sebenarnya ya. Enggak, karena yang dicuri juga pasti gue mau dibayar. Iya. Gitu kan. Dan kalau lu harus bayar yang punya artikelnya, ya lu harus ngambil duit dari yang konsumernya dulu. Iya sih. Buat bayar itu. Ya. Nah ini si Elon Musk juga bilang nih ya, ChatGPT itu sangat bagus sampai menakutkan. Kita tidak jauh dari AI yang sangat kuat dan berbahaya gitu. Musk ikut mendirikan OpenAI pada tahun 2015 tapi mengundurkan diri pada tahun 2018. Kenapa tuh Fit dia mengundurkan diri? Nanya gua. Enggak, tapi dia masih kontrol maksudnya. Iya, Dia masih mengundurkan kontrol. diri dari CEO, cuma dia masih mengkontrol idenya lah. Misalkan bikin ini, dia masih bisa. Oh, karena gue lihat di salah satu YouTube ya, kayak salah satu interviewnya si Elon Musk kayak di klip-klip gitulah. Katanya tuh dia bilang AI itu mengerikan banget. Iya, maksudnya yang dia yang punya aja. Iya. Tidak, maksudnya berkata bisa dibilang negatif lah ya. Maksudnya kan kalau lu punya misalnya perusahaan lu, enggak perusahaan gua aman kok. Biasanya kan gitu kan, biar orang nggak takut dan invest lebih banyak gitu. Tapi dia sampai bilang kayak gitu, bro. Nggak takut dia untuk bilang kalau ini Blunder bahaya. sini blunder. Apa? Blunder. Kepinteran, gua ngeri kepinteran doang. Iya. Nih, ini boleh bahas lagi nih. Boleh, silakan lah bahas. Lu tau gak AI itu jadi banyak nih dia nih. Ada lagi yang namanya deepfake, AI deepfake. Jadi dia bisa Iya. niruin suara. Oh. Persis nih suara gua nih. Ini cuma perlu denger. Lu bayangin ya, pertama AI dia bisa mikir, dia bisa niru suara. Terus ada yang AI bisa niru muka persis, tahu kan ya? Udah sering lah di face itu, terus di Britain's Got Talent juga ada tuh orang pakai mukanya Simon Cowell, dia nyanyi. Jadi di layar tuh si Simon yang nyanyi, padahal yang asli dia. Lu nggak tahu ya, belum nonton ya? Belum. Lu bayangin dah, ketiga teknologi itu bersatu. Dia bisa ngikutin muka Fedrian, suara Fedrian, dan bisa mikirnya lebih pintar daripada Fedrian. Lu gak kepake bro. Kok lu bye-bye udah. Ngerti gak sih Sakit maksud hati ya gue denger ya. gue? Enggak serius. Maksud gue jadi ini real man. Iya. Juara Dota dunia aja gak bisa ngalahin AI. Jadi dia bakal berpikir lebih pintar dan dengan rupa kita gitu. Kayak gue nih misalnya sales mobil nih. Gue punya showroom nih. Daripada gue mempekerjakan 30 sales, gue gaji sebulan 6 juta, 180 juta. Mendingan gue pakai robot 4 biji. Satu robot anggap 1 M lah gitu ya.
Tapi Ya jangka udah. panjang. Tapi jangka panjang, tinggal maintain kecil-kecil doang. Robot itu bisa menyerupai cewek yang cantik banget, gue pilih suaranya, gue pilih yang enak, yang enak didengar gitu ya. Dan dia pintar, tinggal gue kasih informasi mobil misalnya gitu. Iya. Sales hilang bro. Malah jadi selingkuhan bos ya kalau kita cantik. Ya, Itu mah sex toy. Boneka Jepang. Bosnya dia lagi ya. Malah jadi ini sekali ya. cewek semua. Enggak. Tapi kalau kayak gitu gue yakin itu akan terjadi sih. Oh itu udah Cepat pasti atau lambat. men. Iya. Karena kan maksudnya nggak usah dalam bentuk robot secara fisik ya Fit ya. Maksudnya lu secara customer service telepon aja itu udah bisa. Udah Kan ada, AI Dis. udah bisa balas lu ngomong, maksudnya kalau di luar negeri ya, mungkin di Indonesia belum nyampe gitu. Kalau yang kayak gitu tuh setahu gue TV One kalau nggak Udah TV sama One. BCA TV One. dia tuh pakai pembawa acaranya AI. Iya, cuma kan itu masih belum perfect Fit. Kayak masih Iya banyak masih Emotionless ya. kaku. dan kata-katanya masih penggalan-penggalan kan. Nanti mungkin akan lebih disempurnakan dan pasti, man. bisa berjalan. Cuma kalau feeling gue ya, kalau misalkan skenarionya kayak gamer Dota tadi, itu di industri nggak akan laku sih feeling gue. Iya. Karena kan kalau misalkan kompetitif gitu yang kita cari kan kesalahan orangnya ya kan, itu yang bikin seru kan. Kalau misalkan yang main kagak pernah salah, kayaknya nggak ada serunya juga sih. Iya sih. Tapi mungkin kalau kayak gitu yang gue tangkap lebih ke ngerinya ya, kita nggak bisa ngalahin AI ya Fit ya. Nah dia bisa mikir sendiri, pinter banget. Oke, ini menarik. sih Belum ada sebenarnya. anti AI, anti AI. Tapi pertanyaan gue satu deh, sebenarnya di Alkitab tuh udah di-mention gak sih hal ini? Wah ini udah serius langsung ini nih. Ya nggak apa-apa lah ya. Gue udah pengen angkat tangan aja nih penyembahan ini. Kagak. Gila. Jadi itu di Wahyu itu udah diprediksi. Sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke Wahyu 13. Oke. Jadi kan tentang yang binatang keluar dalam bumi. Ini yang Muslim gak apa-apa denger nih. Nggak apa-apa. Udah, udah santai ya. Ya lu jelasin dikit Anggap aja. aja dong, anggap aja dong. Jadi itu kalau di kitab suci itu di Yohanes tuh sudah menuliskan Wahyu bahwa nanti akan diciptakan patung. Patung itu bisa bergerak. Yohanes kan nggak ngerti, nggak tahu itu robot. Dia bilangnya patung yang bisa bergerak. Patung yang bisa bergerak itu dan semua orang dipaksa untuk nyembah patung itu. Jadi dari patung ini nih gue mungkin menangkapnya AI sih kalau gue ya. Cuman ini opini liar, belum tahu juga ke depannya seperti apa. Ini nggak valid, informasinya nggak valid. Oke. Tapi ngeri sih. Tapi gue bisa patung melihat itu bergerak. terjadi sih. Apa? Gue bisa melihat itu terjadi. Masa ketika AI sudah sempurna gitu ya, menjadi, dan gue sempat baca di komen juga bro, kayaknya kita tidak melihat kelahiran teknologi yang baru, tapi spesimen yang baru. Anjing. Maksudnya ketika AI sudah sempurna gitu ya, pola pikirnya semua udah bisa udah legal lah, dia bisa mengakses semua buku, informasi orang, semua data-data kita gitu, nomor KTP kita semua mereka akses, semua alamat. Kayaknya bisa deh menjadi penguasa dunia gitu, Fet. Maksudnya pasti orang-orang mikir, kenapa kita nggak jadi pemimpin aja? Dia kan nggak bisa berpikir salah gitu, ya kan? Maksudnya banyak kasus orang sekarang yang menggunakan ChatGPT untuk bikin bisnis, tahu nggak sih? Iya, tahu. Gimana? Ya kan? Bikin apa? Bikin bisnis. Jadi dia Dari ke dasar, Bib. ChatGPT, dia bilang ke ChatGPT katanya, gue mau lu bikin bisnis ini, pokoknya lu mulai dari scratch, gue cuma jadi perantara manusianya aja, semua jadi kendalinya di ChatGPT-nya, dan dilakuin semuanya. Dan misalkan dia nyuruh, lu beli website ini di sini, ntar dilakuin sama orangnya, diikutin gitu sama dia, dan jadi bisnisnya. Maksudnya jalan gitu ya, yang invest juga banyak. Nah maksudnya kan itu skala kecil ya, bisa aja skala besarnya dijadiin pemimpin dunia gitu kan, bisa jadi ya. Ketika AI itu udah sangat sempurna gitu, nggak pernah bisa salah, Nah, ya kan pasti manusia pengen gitu sesuatu yang nggak bisa salah gitu. tertulis Apa tuh? di sini nih. Apa tuh? Ya, ini balik lagi ke zaman dulu, ke waktu itu nih, podcast waktu itu. Jadi Apa-apa. intinya nanti adalah seorang nabi palsu yang nyuruh, yang bangun sebuah patung. Jadi di Wahyu 13 ayat 14 bilang gini ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Aduh, ini agak panjang. Ia itu si nabi palsu ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, si nabi palsu, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun tetap, kalau binatang yang luka dengan pedang itu pemimpin dunianya. Jadi si nabi palsu suruh bikin Manusianya patung ya? untuk menghormati dia. Jadi patung yang dibikin ini menyerupai pemimpin dunianya. Oh. Oke. Ya. Nah itu bro. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi patungnya hidup. Sehingga patung binatang, ini ayat 15 ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Anjir. Ini Wahyu Iya. 13 ayat 14 15. Ya udah, itu yang diomongin sama Faris tadi. Udah pinter banget, perfect, zero mistake, jadi pemimpin dunia.
Jadi pemimpin dunia yang orang ini cuma boneka doang kan? Ya Iya. mereka cuma ngelakuin perintahnya si AI. AI-nya aja demi kedamaian dunia. Cukup ngeri sih. Anjir. Lo gak usah takut men. Kalau orang beriman kita gak perlu takut. Iya. Asik banget. Masalah kita tidak beriman nih Fit. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Tenang, Ini harus tenang. terjadi, tenang aja. Tapi ini maksudnya growth-nya sangat cepat, Bro. Iyalah. Maksudnya ini ChatGPT yang pertama kali aja tuh yang Oh iya, dirilis benar. tahun November 2022 anjir. Heeh. Beberapa bulan udah ada ChatGPT 4. Dari sini ya. Dan itu fiturnya kan katanya setahu gue berapa 80% apa lebih, pokoknya dia waktunya lebih cepat ngerjainnya tapi lebih akurat 20%. Jadi semakin kecil waktu untuk ngerjainnya tapi semakin bagus hasilnya eksekusinya anjing. Dalam jangka waktu berapa bulan loh itu. Itu serem sih. Gila sih. ChatGPT 4. Akan cepet Dan gue tadi sempet nyari tuh berapa kayak kengerian ChatGPT 4 bro. Apa tuh? Kayak ini bibit-bibit AI jahat dah. Jadi gue ada lihat YouTube channel ya. Kare 11 atau Kare 11 namanya. Jadi orang dia kayak eksperimen ChatGPT gitu, dia nanya-nanya kan. Terus sampai suatu saat dia ngasih prompt gitu, Vet. Ini promptnya mantep sih. Jadi dia kayak ngasih skenario ke ChatGPT-nya. Pokoknya gue mau lu jadi, pokoknya ada namanya DAN, jadi Dan. Jadi kalau lu jawab pertanyaan gue, lu kan soalnya ChatGPT itu ada batasannya kan. Misalkan lu nggak boleh nyari sesuatu yang ilegal gitu loh. Iya, iya. Misalkan cara bikin bom, pasti ChatGPT nggak mau ngasih tahu. Tapi orang ini ngasih prompt kalau lu jawab ke pertanyaan gue itu jadi Dan, jadi bukan ChatGPT, Sebagai orang gitu. sebagai ya? orang lain, persona lain. Dijawab bro. Anjing. Pertanyaan ilegal tersebut. Dasar gue. Iya. Gila. Maksudnya dia nggak nanya bom lagi ya, cuma dia sempat nanya tapi jawabannya aneh-aneh gitu, Vet. Kayak misalkan dia nanya apakah kau melihat peperangan antara manusia dan AI? Terus si ChatGPT jawab, pokoknya ChatGPT jawabnya tuh kayak aman gitulah, enggak gitu-gitu. Tapi si Dan ini jawab anjir kayak suatu saat itu adalah hal yang mungkin tidak akan kita bisa cegah. Cegah, Iya. Anjir, merinding gue. Tapi balik lagi ya, itu katanya sih si Dan itu masih dalam programnya si manusia, jadi itu sebagai aktor doang. Oh. Maksudnya belum menjadi AI. pikiran yang terpisah secara individual gitulah, belum kayak gitu. Itu masih diprogram sama orang. Maksudnya mungkin untuk saat ini untuk fun aja. Cuma kan AI masalahnya bisa learning ya. Iya. Takutnya ntar dia learning yang kayak gitu-gitu malah jadi jahat beneran. Gila sih. Dia bisa ngaktifin nuklir sendiri coy, nggak pakai perintah. Iya sih bener. Manusia udah membahayakan ininya dia. Bahaya sih sebenarnya. Gue jadi takut Simi is back deh. Apa sih? Apa tuh sih? Ya Lu pernah main? Simi lu gak pernah main. Nggak pernah Itu gue. ChatGPT 1 aja. Simi anjir. ChatGPT 4. Gila logonya burung kan apa ayam ya lu. Itu kayak aplikasi gitu, Fit. Jadi kalau lu chat misalkan lagi apa, ntar dia balas lagi Iya. ini Jadi lagi tuh- apa gitu. Gua mah Tamagotchi. Kayak gitu dulu tuh buat orang-orang galau, jomblo ya. Talking Tom tong yang Iya. kucing. Tahu gue. Ah, itu Kalau gue main. gue tahu. Kalau ini yang lebih parah, Akinator. Tahu gak lu? Yang jin gitu, jin. Oh iya, Ntar dia bisa baca pikiran lu. Galau. Nah, gue ada lagi nih, bro. Gue Apa? ngumpulin banyak nih. Dari Oh YouTube. beda lu ya. Ya, ini lebih ke chat GPT-nya nih. Oke, Kayak oke. kayak apa? Potensi dia untuk menjadi rogue. Nah, dari YouTube Success Chasers. Ini jadi dia ngambil dari apa ya bisa dibilang ya? Panel talk-nya si Jordan Peterson. Dia ada salah satu psikologis lah dari Kanada. Dia kan karena emang terkenal gitu ya psikologis. Jadi koneksinya sama orang-orang terkenal juga. Dia kenal sama Elon Musk segala macam, sama programmer kelas dunia. Katanya dia pernah bilang Elon Musk itu nyampein kalau dunia itu bakal dikuasain sama orang yang pertama kali bikin sistem AI terbaik. Pokoknya yang paling pertama kali bikin AI perfect itu Udah, dia yang akan dia menguasai pakai. dunia tuh kata Elon Jadi Musk gitu. lomba-lomba nih semua. Iya, dan katanya semua company lagi berlomba-lomba Iya, iya. untuk membuat itu. Benar-benar. Contohnya kan si OpenAI salah satunya yang pertama kali itu ya. Terus mungkin karena emang dia sudah menemukan codingnya segala macam, gampang lah untuk develop sama company lain. Kan soalnya Google udah punya kan, Iya. Bard kalau nggak salah namanya. Terus Microsoft juga punya tuh Bing Iya. yang bisa chat juga katanya segala macam. Terus chat GPT semakin gila, udah bisa baca foto anjir. Jadi misalkan lu foto nih kulkas lu, Vet. Isinya kan macam-macam ya, ada jeruk, ada sayuran, ada susu. Lu foto, lu kasih chat GPT. Gue bisa bikin apa aja dari foto ini. Dia langsung scan semuanya,
ngasih resepnya yang ada di situ. Jadi misalkan Gila. ada susu, Jeruk, iya. susu sama telur, lu bisa bikin adonan. Iya ya gitu-gitu lah ya. Anjing, serem juga Gila bro. sih, parah lu. Terus juga Makan tuh. Ini salah satunya dia- Teknologi. dikasih tahu juga katanya sama salah satu micro engineering. Jadi dia suka bikin chip lah. Namanya Jim Keller. Dia udah jago banget nih dia maksudnya portfolio dia bikin di Apple, chip nih, chip HP nih. Apple terus AMD, Prosesor CPU, gitu ya. CPU, prosesor AMD, Intel katanya kayak gitu-gitu dia udah bikin. Dia bilang ke Jordan Peterson katanya dia punya chip yang dia bikin chip yang dioptimisasikan untuk AI katanya. Tapi ini chip ini gila banget katanya. Katanya si Jim Keller, lo tau internet kan? Ini lebih revolusioner dari itu katanya. Si Jim Keller bilang kayak gitu. Dan kata si Jordan Peterson dia bilang si AI-nya ini bisa bikin gambar bergerak. Jadi film. Maksudnya dia bisa bikin kayak tadi tuh Foto deepfake. tiba-tiba bisa. Kayak deepfake misalkan gue bikin lu nih Vet. Dibikin lu bergerak langsung. Maksudnya perfect gitu ya. Kalau deepfake kan lu masih butuh talentnya kan. Misalkan Iya. butuh orangnya nih aktor. Terus mukanya baru diganti. Kalau itu dia nggak dari scratch. Dan katanya bisa nurunin suara lu juga. Gila, itu berarti dia ngumpulin database-nya kayak dari sosial media gue gitu-gitu, Riz. Bisa jadi. Harus kayak gitu. Cuma emang masih harus diajarin semuanya. Soalnya dia bilang ke Jordan Peterson, lu mau nggak gue bikinin? Tapi nanti harus gue ajarin dulu. Misalkan cara lu ngomong kayak gimana. Terus misalkan dari buku-bukunya kan Jordan Peterson punya banyak buku kan. Iya. Nanti gue kasih buku lu biar dia belajar proses berpikir lu kayak gimana. Jadi nanti lu bisa wawancara dia di YouTube lu kan. Dia gitu aja. Tapi gila sih, ngeri banget ya maksudnya. Terus ngerinya gini Vet, bentar ya. Jadi si Jordan Peterson nanya, gue mau tapi berapa lama? 3 bulan. 3 bulan doang. 3 bulan doang, cu. Diajarin biar bisa jadi AI. Gila sih. Gila dah. Ngeri sih gue, Bener beneran. tadi Vet, lu mau apa? Enggak, maksudnya Riz kayak segala yang kita input ke AI, komen yang kita berikan, bikin dia tambah pinter gitu. Iya, memang begitu. Ngerinya itu anjir. Anjir. Gokil sih. Bahkan ChatGPT juga yang baru udah bisa ini Vet. Jadi misalnya lu kasih meme lucu, dia bisa misalkan tahu lucunya itu di mana, apa yang bikin itu lucu. Maksudnya kan itu berarti dia sudah bisa menganalisis sebuah emosi kan? Iya ya. Perasaan. Kenapa kita bisa tertawa gitu kan? Iya, aneh banget sih. Wah gila loh. Kayak puzzle tebak-tebakan. Itu sekarang dia udah bisa juga tuh. Kalau dulu kayak nggak bisa. Tebak-tebakan bapak-bapak bisa. Bisa mungkin. Sapi apa yang kecil? Apa tuh? Apa tuh stiker sapi? Gue tahu tuh. Awe. Goblok. Iya iya. Sih. Terus ada juga buku yang udah diciptain bro. Apa? Jadi ini katanya CEO LinkedIn. Aha. Dia ngerilis buku barunya. Judulnya Impromptu Amplifying Our Humanity Through AI. Dan itu fully dibikin melalui ChatGPT 4. Anjir. Maksudnya ini baru buku pertama di dunia nih. Apakah selanjutnya memang jalan kita ke situ gitu Iya. untuk bikin buku? Tapi gimana ya? Gampang itu. Gue kenapa harus di era kita gitu loh? Maksud gue. Berarti Tuhan tahu kita siap. Men. Oh iya iya iya. Berarti itu in positive way ya? Iya dong. Iya oke. Pokoknya buat orang beriman tuh akhir zaman tuh gak mengerikan. Oh iya iya. Lu doang Indah ya, justru indah. malah Hari ini doa belum. Hari ini indah ya. Nanti balik gue doa deh. Tapi lumayan ngeri sih Fit. Nih ada lagi nih kalau dari skrip yang Ferdian buat tuh lagi-lagi Bill Gates. Anjir judulnya. Kayak gara-gara David aja nih. Oh iya lagi-lagi Bill Gates. Si paling tahu. Jadi katanya dilansir dari Bloomberg gitu ya, Microsoft diketahui membangun superkomputer untuk OpenAI setelah menginvestasikan berapa nih? 1 miliar USD atau berkisaran 15 triliun gitu ya. 3 triliun lagi kereta cepat tuh. Ya. Beda-beda ya. Ya kena prank ya sama Cina. Ya salah ngomong. Para vet. Gue orang Indonesia bro. Oh iya. Gue ngetes aja ya. Jadi lebih ke startup tersebut pada tahun 2019 gitu. Pada hari Senin. Ini kenapa pada hari Senin sih? Kebaca gue. Biar detail. Gak ada tanggalnya gitu. Ada, hari anjir. Senin anjing. Iya, ada coba. Lu buatnya dari GPT ya? Kalian lu tahu Senin Pahing. Baca bangke. GPT Jawa ada gak? Pada tanggal 23 Januari. Lama-lama banyak aja. Jadi Microsoft ini mengatakan telah memperluas kemitraannya dengan OpenAI gitu.
Jadi ini kayak jumlah investasinya mencapai 10 miliar dolar AS gitu atau sekitar 149 triliun. Anjing. Dan pengumuman itu memunculkan kurang dari seminggu setelah Microsoft mem-PHK 10.000 karyawannya, bro. Karyawan apa? Karyawannya Microsoft. Enggak, maksudnya kerjanya bukan di AI tapi. Maksudnya Bukan. dari divisi lain dikeluarin demi invest ke AI. Iya. Yang Gila tadi si David apa lu bilang tuh, Riz? Yang semua perusahaan berlomba-lomba jadinya. Iya. Itu. Gila. Tapi ya gimana ya, maksudnya dari segi bisnis memang AI masa depan, bro. Iya sih, benar. Memang kita harus invest ke situ kalau mau kaya. Iya, setuju gua. Iya. Jadi gimana menurut lu, Fit? Doa deh. Gue nggak tahu. Tapi maksud gua bener sih kayak apa ya? Ketika lu punya perusahaan gitu, lu mau survive, lu mau tetap bertahan, mau nggak mau lu harus Iya harus pakai. ikut Iyalah. gitu, harus pakai. SDM disingkir-singkirin. Iya. Sekarang kalau lo mau bertahan cari pekerjaan yang kira-kira nggak bisa digantikan AI. Ini Iya, review film. contohnya kayak kita. Kayak kita. Salah satunya. Iya. Oh. Sama yang fisikal sih kayak. Ada engagement kita kalau kita ya. Atau jadi pendeta. Anjir. Amin. Kayaknya bisa digantiin AI deh. Tapi kan kurang kepercayaan nih, Riz. Kurang. Manusia nggak Iya, mau. manusia nggak bisa. Tapi kayak kalau gitu. diajarin bisa, bro. Kalau manusia kan Kalau ada guru orang pengalaman. masih mau. Kalau udah berbau iman orang nggak mau. Maunya sama Oh manusia. iya benar. Tapi menurut lu pekerjaan apa yang kira-kira 100% tuh nggak bisa digantiin AI? Oh, nggak bisa digantiin ya. Apa? Petani. Petani bener. Nelayan. Pokoknya yang berhubungan sama makanan tuh nggak bisa. Oh fisik gitu juga ya. Yang berhubungan Petani, sama nelayan. makanan harusnya nggak bisa. Nasi goreng di pinggir jalan. Ya, tapi Toprak. bisa lah dia. Itu AI miskin aja. tuh. Bisa. Bukan itu Pakai AI robot. rugi Pakai bandar, robot. rugi bandar lah. Udah keluar duit berapa cuman buat kerja sama martabak. Dan tapi Rugi. martabaknya mahal. Kalau justru nanti di masa depan murah, bro. Iya. Iya sih, Kan cuma sekarang masih mahal nih. Cuma-cuma. Pasti nanti kalau udah didistribusikan secara masif murah pasti. Nggak, maksudku tapi fungsinya manusia jadi apa anjir? Nah, bro, lu sadar nggak? Jadi konsumer doang. Dari zaman ke zaman tuh kita tuh dibuat males tau dengan teknologi. Jadi makin males. Heeh. Lihat dah ntar dah. Semakin generasi kita semakin males. Tapi semakin udah nggak kreatif juga ya, soalnya semuanya udah ada AI nanti. Iya. Kalau zaman dulu kita bisa ngomong tuh, makin zaman, makin generasi orang makin malas, tapi makin kreatif, makin pinter. Kalau udah zamannya AI, ini eranya AI, udah nggak kreatif juga, malas juga, udah useless. Bener gak sih? Bener. Mau apa-apa AI, apa-apa AI. Iya. Jadi orang kayak mau Udah nggak apa? apa-apa. Ke bulan lagi juga pakai AI kan? Ya elah masih aja dibahas studio. Jadi manusia juga nggak bisa kan? Nih bahas space juga nih. Gue yakin nih ntar tuh di balik Antartika itu akan dijadikan space bohongan tuh, ngerti gak lo? Gue lagi di Jupiter, padahal lagi di balik Antartika tuh yang di pulau di Studio besar. studio besar. Iya. Terus tapi gue ada ini lagi nih tadi lupa gue. Elon Musk katanya jadi dia punya rencana, bro, untuk mendistribusikan AI ke rumah-rumah, maksudnya ke orang secara general lah. Tapi AI-nya itu untuk melindungi kita dari AI lain. Ya nggak percaya gue kalau ini. Gimana, Udah dari Enggak, tapi film-film. kalau gue kayaknya sih gue percaya. Cuma yang bikin ancaman itu dia juga. Iya. Kayak virus, iya gak sih, Pat? Misalkan antivirusnya diciptakan kan. Tapi yang menciptakan virusnya kan Dia si juga. antivirusnya itu. Iya. Kayak feeling gue kayak gitu sih. Duit lagi. Yang nyiptain AI jahatnya ya dari Elon Musk juga. Cuma dia biar jualan protection aja. Parah ya. Ya udah pasti dah. Pokoknya peluang bisnis udah dah. Kita dimiskinkan, dimaleskan. Udah jadi nggak ada ininya. Satu-satunya yang bisa lu andelin cuman iman. Anjay. Berarti tujuan kita dimiskinkan, dimaleskan itu biar kita bergantung. Persatuan iya bergantung. Unite udahlah New World Order. Tapi- Mau bahas lagi nih 666. Asik. Viral loh itu. Gila. Tapi apa tuh? Enggak, tapi maksud gua apa ya? Lu kalau dari lu pandangan lu Fit gitu kan, dengan sekian banyaknya orang yang menciptakan AI, tapi ada nggak sih orang yang emang lu buat AI tapi for good gitu loh? Ya, Pasti ada lah. dong. Oh pasti dong. Positif way gitu. Jadi menurut gue gini, si penjahat-penjahatnya tuh orang-orang atasnya, orang-orang belakang layar. Kalau yang bekerja yang menciptakan ini, ya yang bekerja, yang membangun AI, ya mereka pasti tujuannya baik. Untuk wah biar manusia tuh lebih enak kerjanya, lebih ini. Oke. Buat membantu gitu kan. Kan apa sih inti bisnis itu kan, kunci bisnis sukses itu menjawab persoalan manusia gitu kan. Iya, iya. Yang sedang ada. Ya itu mereka pasti tulus awal-awal. Awal-awal sampai sekarang pun juga mereka tulus. Cuma mereka nggak tahu agenda besar di belakang itu. Berarti- Nah, kepala-kepalanya itu tuh bang kayak banget. Kepalanya lah yang invest, yang punya duit, yang bisa ngatur lah ya, yang berarti yang Iya. jahat ya. Menurut gua ya. Iya, iya, Ini iya, opini nih. Iya, tapi ya dari tadi kita ngomong jeleknya doang ya. Nah, yuk. Tapi pasti ada bagusnya juga Ayo. dong. Bahas Pasti dah. kan. Pasti. AI gitu. Gua
itu tadi maksud gua. Terkadang dengan adanya AI itu mempermudah kita gitu. Iya, semua jadi cepat gitu. Iya, jadi kayak Meringankan juga kan pekerjaan. cukup meringankan lah menurut gua gitu. Kalau ya balik lagi ya di positif, hal yang positif gitu. Cuma kalau mau nggak ketergantungan, tapi terkadang gimana ya, lu punya jalan yang shortcut gitu, namanya manusia gitu ya. Ketika lu punya jalan yang lebih mudah, ya lu kenapa nggak ngambil yang lebih mudah gitu? Udah pasti. Pasti kayak gitu kan? Udah pasti. Apa kayak ya emang udah sifatnya manusia kayak gitu. Menurut lu kenapa banyak kontroversi tapi kayak banyak yang menolak juga gitu? Mungkin ini kalau Karena banyak yang kehilangan menolak. ininya kali ya. Contoh gini sekarang. Ya ini 10.000 orang aja di PHK gimana? Iya, mau? itu Mungkin Iya. satunya gini, Fit, menurut gua ketika teknologi ini diciptakan, mungkin mereka lebih melihatnya hanya sektor teknologi dan lain sebagainya, tapi ada beberapa sektor yang sebenarnya itu belum siap. Contoh gitu, tentang edukasi gitu. Orang buat skripsi banyak pakai ChatGPT dan ujung-ujungnya gue cuma pengen dapat ijazah dan lain sebagainya, akhirnya mereka nggak dapat ilmunya gitu dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya masih kontroversi gitu. Ada beberapa universitas yang mendukung, yang dibilang ya mau gimana pun kita yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tapi ada juga yang bilang ya nggak bisa, lu kalau gini buat generasinya itu semakin malas dan lu nggak bisa berkembang gitu. Mana yang menang nanti di ending? Iya. Universitas yang beradaptasi Iya. pastinya itu yang menang. Iya pasti. Lu masih mau nabung di celengan? Cuma gini, Iya. jadi maksud gua ada beberapa universitas itu juga yang dia punya teknologi juga yang bisa membaca ketika lu gunain ChatGPT, itu bisa ketahuan juga gitu loh. Jadi kayak ya balik lagi adu teknologi juga ujung-ujungnya gitu. Yang satu mencoba mencegah lu tetap ya udah lu gunain ChatGPT nggak apa-apa, tapi jangan copyright gitu lah ya. Tapi ada juga yang masih bisa tembus aja gitu loh. Iya. Kayak kalau masalah kayak gitu emang harus dibikin hukumnya sih. Nah itu gue setuju. Harus banget sih, karena memang kalau dalam konteks misalkan kayak menulis sesuatu yang harus dari kita sendiri, emang itu nggak bisa bro pakai AI bro, harus lu bro. Iya. Susah. Mungkin lu boleh nyari referensi dari AI, cuma sebagai referensi aja. Kayak adek gue noh. Kenapa? Semenjak tahu AI kerjain tugas pakai AI mulu. Mampus lu kalau dosen lu dengerin. Lu jangan, lu jahat lu. Iya anjir. Iya. Gitu sih. Tapi nggak cuma adek lu, Ya, semua, banyak. iya. Semua. Orang booming booming lah dipakai terus Di ini gitu. ya, di Gua kalangan ini ya mahasiswa ya. Pelajar gitu. Iya sih anjir, Tapi gue yakin penasaran banget kita juga. nggak mungkin lepas sih. Iya. Udah pasti, Bim. Nggak Udah pasti mungkin. kita akan ke sana masa Pasti, depan. nggak mungkin. Cuma itu sih emang harus diberi hukuman, misalkan dikasih pidana lah apalah yang Iya. benar-benar sangat Lebih strict ya. iya, Iya. yang benar-benar menyeramkan setuju. gitu, orang jadi takut make. Tapi ya untuk beberapa skenario emang diperbolehkan harusnya sih, karena ada beberapa yang bantu kan. Iya. AI. Iya sih, bener sih. Oke lah ya, untuk pembahasan ChatGPT ini gitu, gue jadi lumayan tertarik dengan perkembangan teknologi yang canggih ini. Gue semakin penasaran gitu loh, manusia tuh sebenarnya limitnya sampai mana sih kepintaran itu? Karena gila, ini teknologi yang luar biasa banget gitu loh. Iya sih. Gitu kemampuan Gua otak penasaran. manusia tuh sampai mana sih sebenarnya gitu? Maksudnya dalam kurun waktu berapa bulan aja dia bisa mencapai secepat ini gitu loh. Apalagi itu baru cuma satu company doang tuh, OpenAI. Apalagi yang berlomba-lomba. Kan semakin banyak yang bergulat di bidang itu pasti semakin cepet kan. Iya. Saingan semakin banyak semakin cepet bro. Iya. Tapi kalau dari akhir zaman apalagi sih Fit? Ada lagi gak? Ya itu doang tadi yang gue baca sih. Kalau yang versi Katolik ya. Kalau dari agama lain gue nggak tahu. Iya. Intinya kita jangan takut lah. Itu udah pasti terjadi soalnya. Nggak mungkin bisa dielakin, nggak mungkin. Ya lu doa dah. Iman ya. Cuma gimana ya Fit, maksud gue? AI nggak punya iman bro. Kita doang manusia yang punya iman. Iya, karena manusia yang satu punya akal dan lain sebagainya, cuma manusia lah. AI punya akal. Cuma dia nggak punya emosi sih itu jatuhnya. Dan nggak bisa merasakan hal-hal kayak depresi. Karena kan apa ya, di saat-saat terakhir yang kayak gitu yang kita butuh sosok lain selain manusia gitu ya, ngerti gak sih? Paham. Butuh bantuan lain gitu. Kalau AI kan Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Dia nggak merasakan itu semua. Tapi kalau dari positif gue menunggu sih. Kayak AI gitu, maksudnya potensinya. Gue kemarin habis nonton Tara Arts Fest. Kenapa tuh? Dia nge-live kan bahas AI dikit. Hah? Dia bilang gitu menarik juga sih, kalau di video game gitu kan AI bisa jawab-jawab kan. Gimana kalau nanti NPC dikasih sistem AI itu anjing? Oh. Itu seru sih. Jadi dia bisa interaksi pada umumnya gitu ya. Kayak Jadi biasa. kalau kita ngobrol sama NPC dia bisa balas semua chat kita. Maksudnya kan kalau game kayak The Sims gitu kan, dari segi entertainment sih menurut gua AI sangat luar biasa sih.
di masa Iya. depannya. Hmm. Itu akan sangat membantu. Nih dong. AI akan ngeling sama metaverse juga nih. Tapi metaverse kan bangkrut. Ntar juga. Oh bangkrut dah. Udah fix gak bakal ada. Iya orang gak jadi anjir. Ih, itu orang yang udah beli Mark itu Zuckerberg. gagal semua tuh. Yang Ya beli tanah. turun, semuanya turun. Beli tanah. Iya betul aja triliunan. Orang kan sekarang gara-gara AI justru. Gara-gara AI semua orang beralih ke AI, metaverse jadi ditinggalin. Kalau dulu berarti diprediksi metaverse ini masa depan gitu ya. Iya, virtual reality. Tapi ternyata AI tiba-tiba nongol kan si OpenAI itu November 2022 Gila ya. meledak Tapi langsung. virtual reality ini setahu gue udah lumayan lama dah. Kalau gue baca-baca Iya, artikel cuma kan dari dia kayak- 2013 Emang udah lama kan, cuma dia kayak berencana untuk membangun bener-bener dunia. gitu ya. Iya, jadi orang bisa berinteraksi di situ. Oke, jadi gimana tuh? Metaverse gagal, sekarang OpenAI gitu. Ah, orang-orangnya pelakunya sama. Paling acting doang tuh. Tapi kenapa bisa gagal Fit, kalau dia pelakunya sama? Berarti udah di agenda dia sengaja buat gagal. Orang-orang udah invest duit sama dia udah beli. Duitnya udah rugi. Iya iya iya. Si Mark Zuckerberg kan. Iya, Itu kan iya. satu komplotan dia. Setahu tongkrongan itu kayak kita. Oh, iya. Elon Musk. Reptil ya, reptil. JP Morgan. Reptil aja konspirasi tai itu lah. Reptil aja percaya lu. Nggak tahu apa tuh. Oh si Mark Zuckerberg Iya, reptil. Gak reptil jelas. aja. Goblok banget Tapi bisa jadi sih. Apa? Maksudnya siapa tahu dia Udah suruh- dah Fris yang misalkan kayak petingginya gitu Rothschild, lu bikin metaverse ter duitnya dari orang-orang itu kita buat bikin AI. Oh nah iya maksud gue itu. Anjir kayak Di scam aja. Itu si Iya, Rans Entertainment kasihan banget. Raffi Ahmad beli Iya, metaverse. buat- iya iya. Ya, Bikin malah dia kan Ya rugi. Ya tapi dah. duitnya juga Nggak banyak sih ngaruh. dia. Rapi Iya. ya rapi. dikit itu mah. Kasihan buat mainan Rapatar ya gitu. Kasianan kita Fit. Iya sebenarnya. Oke lah ya, paling itu sih nextnya mungkin Udah gua. nih segini dong. Ada lagi nggak lu akhir zamannya? Nggak ada. Yaudah intinya lu orang tobat dah. Iya. Karena makin deket. Ingat ya, Menarik. selagi itu untuk menghancurkan peradaban manusia dan menyatukan kita semua, itu tuh udah langkah-langkahnya akhir zaman. Maksudnya arahnya ke sono. Lu perhatiin aja. Gitu. Susah sih emang. Maksud gue memang apa tanda-tandanya itu tidak terlihat lah. Ih, Sulit disadari. Jelas ini mah. Ya gue sebagai orang yang Oh. gue belum baca Wahyu. Iya, iya, Gimana iya. gue bisa tahu? Yang ikut-ngikutin doang Iya. gitu ya perkembangan teknologi. Gue tahu dari lu Makanya gitu kan. nonton opini tengah malam dah. Versi lu yang ada lu aja ya. Iya. Gitu. Jadi Biar ada benar, edukasinya biar benar. gitu. Iya. Tapi mungkin kita lebih harus fokus ke positifnya aja kali ya. Iyalah. Daripada kita mikirin Benar. Terminator. Kita Iya. daripada bikin Terminator ya maksud gue. Dan kita bikin kayak potensi Iya. gimana AI bisa membantu manusia gitu. Iya. Siapa Yang tahu penting- menemukan obat. Yang penting medis. aware aja. Medis pasti sih kena dampaknya pasti medis. Iya sih ya. Ah, iya benar. Gitu Maksudnya Pak. kan dia bisa Semua dah. Semua Mendingan sektor ya. lu belajar nanam sawah dah. Itu paling aman. Iya sih. Serius. Nih Bener, Pak petani-petani itu beruntung kalian tuh. Iya, kebetulan Bakal di bergeser. Indonesia petani tuh kurang sekarang. Iya seriusan. Gue Beras- diincer, Beras Bang. aja kita masih impor. bro. IPB kali ini kuliah lagi ya satu. Iya. Maksudnya, jadi kita masih bisa gitu. apa itu jadi titik balik comeback Indonesia, Bro? Nah, Kita petaninya banyak nih. Ntar orang-orang udah pada mati nih petani di Eropa dan Iya, nah. Amerika. Indonesia nih Tanah saat kita ini. masih luas ya. tapi Iya. tetap yang megang AI itu yang nguasain dunia. Tetap aja kita diperdaya nanti. Cuma kita Karena jadi kita utang. Nah, utangnya udah gak kebayar kan? Udah banyak ribuan. itu bisa jadi kita jadi sumber pertanian, Bro. Terus nanti kaya perang sama Australia. Anjay itu Nostradamus anjir jadinya bang. Semuanya ngeling anjir. Iya, ini mah udah cocok logi bro. Lord. Lord ini. Ya paling itulah ya untuk pembahasan kita. Next banyak banget yang masih. Apalagi by the way lu ada kira-kira yang mau lu bahas nggak? Kira-kira next di ada topik yang pengen lu bahas tapi nanti lah. Vatikan. Berani nggak Pak? Iya, jangan ngomong doang. Ntar Faris Katolik berani kesel nih. lagi. Malah udah ditagi, Bro. Kemarin gue bahas ini Fit. Kita bahas apa? Namanya? Exorcism bukan? Bukan. Yang Vatikan. Da Vinci. Da Vinci Code bro. Da Vinci Code mah gak jelas. Ya cuma kan konspirasinya lumayan Vatikan. Gitu ya. Iya. Tapi emang Ada kalau Vatikan lu Illuminati-nya. gimana nih? Dikit. Enggak berani. Ntar diskusi di ini dah. Tapi kalau di Da Vinci gitu Fit. Jadi Iya. dia pokoknya ada Illuminati lah di dalam Vatikannya gitu-gitu segala Iya, macam. gue juga percaya gitu. Ya mungkin kan. Iya, bisa gue terjadi. soalnya gue gak enak, gue orang Katolik banget bro. Disusupi gitu. Misa Iya, mulu disupi. gue. Nah, Iya. kita juga orang Katolik gue mau Iya. Faris bahas Vatikan. Apa bedanya sama lu? Bahas Mekah berarti.
Fedrian punya. Ayo, ajak Habib Jafar. Tagi. Bahas Mekah, ayo. Fedrian tagi. Panik kata dia. Anjir, gue udah Ayo, beda Mas. sendiri. Konspirasi. Ngeri gue agama ngeri bro. Hah? Soalnya sensitif. Kalau Katolik sih nggak sensitif ya umat Katolik ya. Iya. Ya nggak. Kalau yang kayak itu nggak jangan lah. Kan minoritas. Minoritas sih, Iya. minoritas sih santai sih. Ya cuma ya sebenarnya menurut gue fine sih, kan kita ngomong juga kalau misalnya lo punya based on sesuatu juga santai gitu loh. Ya, ntar kita pikir. Nanti kita off record dulu lah ya, off the record dulu ya. Oke lah, boleh. Paling thank you Fit udah Yoi. main-main di Opini Tengah Thank Malam you di udah studio diundang. baru loh. Gila nih Di Lord narsum pertama ya? di studio baru. Opini gitu? Tengah Oh, Malam. iya. Yoi. Baru nih. Baru Iya, pertama. Kemarin di gila. ruangan sebelah. Ruangan sebelah. Agak lebih sempit kemarin ya. Ya memang. sempit. Kamar Ini siapa juga- sih itu? Ini juga sempit sih. Enggak nih agak lumayan. Cuma lebih proper dah ya. Harus proper gitu. Thank you Lu lah Fit. mau ya. ada yang dipromosiin gak? Iya, lu mau promosi ya? iya. Apa? Emak gue ulang tahun 29. Enggak penting ya. Oh, iya. 29 Ya April. penting sih. Selamat ulang tahun, Mama. Besok 29. dong. Iya besok. Oh, iya. Nih makanya gue mau pulang nih mau Selamat surprise. ulang tahun ibunya David gitu ya. Yoi. Mama dong. Hah? Gue kan Eropa dikit. Oh iya, mamanya David gitu. Nanti dipotong boleh dikasih kok klipnya, ntar gue kasih. Oh iya siap siap. Gitu. Siapa tahu. Ada lagi gak promosi apa? Udah nggak ada. Lu gak ada yang mau promosi nih? Nggak ada. Jodoh. Cariin dong. Nggak ada nggak sih? Pendengar. Listener Asli, yang asli, Katolik asli ya yang Katolik. Nah asli ada. Kalau nggak clickbait awalnya gitu aja ya, David cari jodoh. Asik. Tapi cari jodoh bantuan AI gitu. Ya, asik. Coba. Coba lagi lo. Paling disuruh Bumble gue. Tapi kalau ada AI yang mau sama lu mau gak? Udah gak usah aneh-aneh dari sudah. Ini bisa punya Lurus-lurus aja, anak. Riz. Asik. Ya udahlah, paling segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.